Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kecerdasan komputasional di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu algoritma clustering tentang K-means plus plus. Nah, untuk anggota kami ada 5 orang. Yang pertama Stephen Kurniawan dengan NIM 345, ada Rahmat Hidayat Afandi NIM 3023, Timothy Sanda NIM 3071, Bagus Satya Nugroho 3065, dan saya sendiri Abdurrahman Kaim Haki Muhammad dengan NIM 3082. Baik, untuk penjelasan di sini saya akan menjelaskan algoritma K-min plus plus. Nah, algoritma K-min plus plus ini apa sih? Nah, algoritma K-min plus plus ini adalah versi perbaikan dari algoritma K-min tradisional yang mengoptimalkan proses inisialisasi sentroid awal. Jadi inisialisasinya itu lebih baik dan sangat penting karena K-means konvensional sangat bergantung pada pemilihan sentroid awal acak yang dapat menghasilkan solusi optimal atau konvergensi yang lambat. Jadi algoritma K-means plus plus lebih baik, jauh lebih baik daripada algoritma K-means konvensional. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Timothy Sanda dengan NIM akhir 3071. Di sini saya akan menjelaskan untuk prinsip dasar Finance Plus Plus, di mana prinsip ini terdapat 5 langkah dan di mana saya akan jelaskan. Untuk langkah pertama, pilih sentroid pertama secara acak. Jadi di mana poin yang langkah pertama adalah sentroid pertama dipilih secara acak dari dataset. Misalkan datasetnya itu berisi titik-titik dari X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Maka nanti sentroidnya untuk sentroid pertama itu dimulai dari XI dan itu dipilih secara acak. Lalu lanjut untuk langkah kedua, hitung jarak setiap titik ke sentroid terdekat. Di mana poin ini menjelaskan bahwa untuk setiap titik XI itu hitung jarak kuadrat terdekat ke sentroid yang sudah dipilih. Di mana rumusnya seperti ini. Lalu ketika kita punya fungsi bawah fungsi fungsi D di mana punya nilai x punya nilai x-nya adalah xi, di mana jika nilai fungsinya itu besar maka titik tersebut itu jauh dari sentroid yang sudah ada. Lalu lanjut untuk angka ketiga, pilih sentroid berikutnya dengan probabilitas berbobot. Maksud poin dari angka 3 adalah sentroid baru dipilih dari titik data dengan probabilitas proporsional terhadap fungsi dari dxi-nya. Tidak lupa untuk dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Lalu yang kedua, titik yang jauh dari sentroid yang ada memiliki peluang lebih besar untuk terpilih ketimbang titik yang dekat dari sentroid. Lalu lanjut untuk langkah keempat, ulangi sampai semua sentroid terpilih. Maksud dari langkah keempat ini, kita akan terus ulangi terus sampai semua sentroid terpilih seperti itu. Lalu lanjut untuk langkah terakhir atau langkah kelima, jalankan K-means biasa. Artinya ketika sentroid awal sudah ditentukan, maka algoritma K-means itu dapat dijalankan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk prinsip dasar K-means. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat Afandi dengan NIM 2324 10 10 33. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu kelebihan Kamin Plus Plus. Pada slide ini kita akan bahas beberapa keunggulan utama dari algoritma Kamin Plus Plus dibandingkan Kamin standar. Pertama, Kamin Plus Plus mengurangi ketergantungan pada inisialisasi acak. Artinya, titik pusat atau sentroid awal tidak lagi dipilih sembarangan, melainkan dipilih secara lebih optimal dan tersebar, sehingga mengurangi resiko algoritma terjebak pada solusi yang buruk atau tidak optimal. Yang kedua, algoritma ini juga lebih cepat konvergen, karena starting point-nya sudah lebih baik, jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah hasil akhir biasanya jadi lebih sedikit dibanding Cummins biasa. Selanjutnya, hasil cluster yang dihasilkan juga lebih stabil. Karena tidak terlalu dipengaruhi oleh pemilihan awal, kita bisa mendapatkan hasil yang konsisten meskipun algoritma dijalankan berulang kali. Dan yang terakhir, dari segi performa, Kamis++ mampu meningkatkan kualitas cluster secara keseluruhan. Cluster yang terbentuk lebih padat atau dalam istilahnya lebih kompak.
dan juga lebih terpisah dengan jelas antar satu klaster dengan klaster lainnya. Ini tentu penting agar analisis data jadi lebih akurat dan bermanfaat. Jadi, eh, secara keseluruhan, Kamins Plus Plus lebih baik daripada Kamins biasa dalam stabilitas, akurasi, dan efisiensi karena pemilihan Centroid awalnya lebih pintar. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sravan Kurniawan dengan NIM Akid 3045. Di sini saya akan membahas untuk yang bagian implementasi K-means pada studi kasus. Untuk studi kasusnya sendiri, yaitu segmentasi pelanggan berdasarkan pembelian. Untuk studi kasus ini diambil dari dataset yang ada di Kaggle. Nah, untuk datasetnya ada di sini. Terus datasetnya sendiri yaitu Mall Customer Segmentation Data. Nah, baik, lanjut akan saya jelaskan untuk codingannya. Nah, langsung aja ke bagian VS Code. Nah, baik. Untuk codingannya sendiri di sini yang pertama yaitu untuk mengimport NumPy. Ini import library yang akan digunakan, import library. Lalu di sini ada data PDRIN ini untuk membaca dataset menggunakan Pandas, yaitu datasetnya mall customer JS.csv. Lalu di sini ada variabel X untuk data log yang digunakan untuk memilih data berdasarkan logs berdasarkan posisi atau indeks. Nah, di sini ada titik dua, yaitu digunakan untuk mengambil semua baris yang berada pada kolom ketiga dan keempat, dimulai dari indeks ke 0. Lalu di sini ada variabel scalar. Untuk scalar sendiri di sini, untuk membuat objek standarisasi data. Lalu untuk yang fit transform X ini digunakan untuk melakukan dua operasi sekaligus, yaitu menghitung dan standar deviasi dari data, dan transform digunakan untuk mengaplikasikan transformasi Z-score ke data. Oke, ini saya jelaskan untuk yang di sini. Lalu untuk codingan bawahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Steven. Perkenalkan, nama saya Bagus Nugroho dengan NIM 2324 10 10 36. Di bagian di bagian selanjutnya itu untuk menginisialisasi K-means plus plus. Nah, di sini ada parameter init sama dengan K means plus plus, memastikan Centroid diinisialisasi dengan metode K-means plus plus. Nah, ini untuk membuat objek model Kamis dengan konfigurasi yaitu n cluster, yaitu jumlah cluster yang ingin dibuat adalah 5, dan menginisialisasi untuk menghindari masalah centroid awal yang buruk, dan untuk random set part 2 itu untuk menjamin hasil yang deterministik. Selanjutnya dengan itu untuk melatih model menggunakan data yang telah di scaling. Untuk yang selanjutnya label sama dengan comments plus label itu untuk mengambil label cluster untuk setiap data point. Lalu selanjutnya centroid itu untuk mendapatkan koordinat centroid dalam ruang fitur yang bentuknya array 5x2, 5 cluster dan 2 fitur. Nah, untuk PLT ini digunakan untuk mendapatkan koordinat centroid dalam ruang fitur untuk PLT ini untuk menampilkan apa skala dari hasil nanti yang AI-nya buat. Lalu untuk inersia ini digunakan untuk mengukur total jarak kuadrat titik data ke sentroid terdekat. Jadi jika semakin kecil inersia, semakin kompak klasternya. Nah, untuk silhouette ini untuk menghitung rata-rata skor siluet min 1 sampai 1. Nah, nilai positif mendekati 1 menunjukkan klaster terpisah dengan baik. Saya lanjutkan di bagian hasil output. Nah, output dari codingan tersebut adalah ini. Nah, jadi ini dibagi menjadi 5 segmen. Jadi kayak seperti pembeli yang
dengan pendapatan per kapita tahunannya sedikit ada di klaster yang berwarna kuning, dan untuk pembeli yang pendapatan per kapitanya sedikit tapi spendingnya besar ada di warna hijau, dan untuk yang pembeli rata-rata dengan per kapitanya tengah-tengah dan spending skornya tengah-tengah ada di warna apa ini warna ungu, dan untuk pembeli dengan pendapatan per kapita tinggi juga spending skornya tinggi itu ada di warna biru, dan untuk pembeli dengan pendapatan per kapita paling tinggi dan juga spending skor rendah itu ada di bagian merah. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.